Ekonomi jelas melambat dan jumlah karyawan yang di PHK meningkat cukup pesat tahun ini. Buat teman-teman, skip video ini kalau memang teman-teman masih sumbu pendek, baru nonton kira-kira 5 detik sudah main hujat ya. Karena video ini tujuannya untuk berbagi sudut pandang. Ya mudah-mudahan ada gunanya karena sudut pandangnya saya berikan tentang kesehatan, ekonomi, sosial maupun psikologi itu dengan mencoba menggunakan akal sehat. Ya, jadi tentang deflasi atau penurunan harga-harga selama 5 bulan terakhir ini memang benar-benar ada. Ya, jadi penurunan harga itu memang tidak semua jenis barang dan jasa dan tidak di seluruh provinsi, tetapi secara agregat, secara total harga-harga komoditas barang dan jasa itu turun sejak 5 bulan yang lalu, bahkan paling turun itu di bulan September ini. Itu namanya deflasi. Memang sebagian barang dan jasa ada yang naik dan di 10 provinsi masih tingkat inflasinya masih ada. Tetapi di sebagian besar provinsi itu turun. Nah, penyebabnya deflasi itu bisa karena daya beli masyarakat menurun, bisa juga karena jumlah pasokan terlalu banyak. Entah penyebabnya yang mana, namanya deflasi atau penurunan harga itu tidak cocok dengan pertumbuhan ekonomi. Ya kalau harga barang-barang turun, otomatis laba perusahaan turun. Entah itu perusahaan besar atau itu UMKM, laba perusahaan jadi turun. Ketika laba perusahaan turun, otomatis akan ada efisiensi karyawan. Jadi jadwal dikurangin dan sebagian terpaksa karyawan dipensiunkan dini ataupun di PHK. Makanya itu jumlah PHK di sampai bulan September ini kira-kira 58.000 orang. Dan perkiraan sampai akhir Desember tahun ini kisaran 70.000 orang. Nah, kalau PHK terjadi otomatis menjadi beban ekonomi yang baru. Daya beli masyarakat masih akan terus menurun. Masalahnya ekonomi itu masalah psikologi masyarakat. Kalau masyarakat pesimis, otomatis daya belinya juga nggak akan meningkat. Memang pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan suku bunga bank supaya volume perdagangan naik lagi, supaya investasi naik lagi, supaya produktivitas jalan lagi, supaya tidak terjadi pengurangan karyawan terlalu banyak ya. Tetapi kalau isu negatif entah tentang politik masih aja di goreng-goreng terus ataupun juga misalnya isu negatif bahwa nanti PPN akan dinaikkan 12% tahun depan, itu akan menimbulkan sentimen negatif dan itu akan menurunkan daya beli lebih banyak lagi. Karena kalau benar dinaikkan PPN tahun depan dari produsen, kemudian dari agen atau supplier sampai pengecer itu akan menaikkan harga. Ya memang itu bisa mendongkrak ekonomi memang, tetapi dalam kondisi deflasi ketika daya beli menurun, ketika PPN dinaikin akan tambah turun lagi daya belinya. Mereka nggak akan beli, masyarakat akan menahan uangnya di kantongnya masing-masing. Itu pun kalau masih ada uangnya loh ya. Tetapi kondisi deflasi sekarang kita harus belajar optimis. Jangan khawatir bahwa akan terjadi resesi lebih dalam atau malah krisis moneter seperti tahun 98 dahulu. Karena krisis moneter terdahulu beda sekali dengan sekarang. Jadi jangan khawatir kalau zaman dahulu itu nilai tukar rupiah yang anjlok itu yang menjadi sumber penyebabnya. Yang $1 2.000 pada awalan stabil, kemudian turun anjlok menjadi $14.000. Jadi turun 7 kali lipat kekuatan rupiah kita. Nah saat ini rupiah kita masih stabil, jadi tenang saja. Nggak perlu khawatir ke arah krisis moneter. Kita masih akan baik-baik saja, apalagi kalau kita ada niat baik bersama. Ya tentunya supaya nilai rupiah itu tetap kuat, nggak makin melemah, harusnya sih impor dikurangin. Lalu ekspor ditingkatkan. Ya, terus kemudian yang hobi belanja ke luar negeri, berobat ke luar negeri itu mbok ya dikurangin. Karena otomatis kalau kita impor, orang suka jalan-jalan ke luar negeri itu kita belinya dalam bentuk dolar, otomatis rupiah akan lemah. Nah, perkuat ekspor kita dan pemerintah harus lindungi, proteksi
produk dalam negeri. Ya, dan yang paling penting sebaiknya PPN tidak dinaikkan tahun depan hanya untuk tujuan ningkatin APBN itu nanti akan melemahkan daya beli masyarakat lagi.